Sampai berjumpa pada perkuliahan jaringan komputer untuk mahasiswa sistem informasi. Kali ini saya ingin menjelaskan apa fungsi dari router. Router adalah alat yang di dalam jaringan komputer itu tugasnya adalah menghubungkan dua jaringan, di mana yang dimaksud dua jaringan ya setidaknya ada dua kelompok komputer yang kelompok komputer satu dengan yang lain, kelompok yang lain itu merupakan mungkin sama-sama jaringan lokal yang dengan jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan itu biasanya didesain atau dirancang. Itu biasanya setiap kelompok itu menggunakan katakanlah kelas IP atau segmen IP yang bisa saja berbeda antara satu kelompok LAN dengan satu LAN yang lain. Ambil contoh saja, misalnya pada gambar ini kita umpamakan ada dua laboratorium ini di bagian pertama sebelah kiri ini, di mana di sini ada lab 1 ya, di sini seolah-olah ada 100 komputer, dan di sebelah sini ada lab 2 seolah-olah juga ada 100. Ini ada PC Lab 121 dan ada PC Lab 200 ini sebenarnya maksudnya. Sementara di sebelah sini ada PC Lab 11 dan PC Lab 100. Dalam kondisi yang normal dalam satu jaringan, maka di lab 1 yang terdiri dari komputer 1 sampai komputer 100 ini sebenarnya bisa dihubungkan secara langsung menggunakan switch atau hub. Biasanya menggunakan switch ya, ini kalau hanya dalam satu jaringan. Nah, pada kondisi ini maka semua komputer yang terhubung di lab 1 ini, komputer 1 sampai dengan komputer 100 ini sebenarnya bisa diberikan alamat IP baik secara otomatis atau biasanya disebut dynamic, atau secara manual atau statik. Pada kasus ini saya berikan contoh, misalnya di lab 1 itu PC 1 itu kita berikan IP 192.168.110/24, artinya ini kelas C, sehingga submasknya ya 255.255, net masknya 2550. Sedangkan di sini saya isi untuk gateway-nya itu menggunakan IP yang sama segmennya, yaitu 192.168.111, dimana biasanya ini sebagai sopan santun atau etika dalam jaringan komputer, biasanya IP pertama di segmen itu digunakan sebagai IP gateway atau IP bahasa sederhananya itu IP induk atau IP orang tua untuk grup atau untuk jaringan LAN tersebut. Nah, sementara di PC yang ke-100 ini seolah-olah ini di lab 1 ini diberikan IP 192.168.111 ya. Tetapi dengan syarat kita juga menyebutkan ya, biasanya gateway-nya ya kalau nanti terhubung ke router atau ke jaringan yang lain pasti menggunakan gateway dengan IP tadi yang paling kecil tadi, yaitu 192.168.111, itu sebagai sopan santun dalam jaringan komputer. Nah, dengan memberikan IP yang statis seperti ini, kita yakin bahwa antara
PC lab 1 yang ke-1 dengan PC lab kedua, lab 1 yang 100 ini hanya dihubungkan dengan switch, pasti sudah terkoneksi dengan baik. Secara fisik ini warnanya sudah hijau, dua-duanya ini berarti sudah terkoneksi. Tapi kalau mau kita uji dengan uji coba paket ini, ya ini misalnya dari sini paket data unit dari PC 11 ke PC 1100, maka hasilnya ini sukses. PC lab 11 ke tujuannya, destinasinya PC lab 1100, statusnya sukses. Sebaliknya misalnya kita coba dari PC lab 1100 ke PC lab 11, kita lihat hasilnya sukses juga, dari 100 ke 1. Nah sekarang kita coba pada lab 21 atau lab 2 yang ke 1, dan ini maksudnya ini lab 2 yang ke 100. Jadi di lab 2 itu seolah-olah juga ada 100 PC. Nah dengan cara saya berikan IP di mana sama-sama kelas C, tapi kita gunakan IP yang kalau tadi di lab 1 kita gunakan 192.168.1, maka di sini kita gunakan 192.168. Ini kalau mau dilihat di sini 168.100. Nah untuk lab 2 PC pertamanya diberi IP 10, gateway-nya adalah IP paling kecil 192.168.101, walaupun kenyataannya ini belum ada gateway karena tidak ada router. Di sini hanya ada switch. Demikian juga untuk PC lab 2 yang nomor 100 ini. Sama, kita gunakan IP 192.168.100 di mana menggunakan gateway 192.168.101. Ingat ini adalah etika atau biasanya umumnya gitu ya. Gateway itu diberikan IP paling kecil atau paling besar sekalian, misalnya 254 atau 253, atau biasanya server itu diberi. Tapi seperti itulah. Maka kalau kita uji hasilnya akan sama. Sesama komputer lab 2 ini akan bisa terhubung dengan baik dengan uji paket ini. Contoh dari lab 21, PC lab 21 ke PC lab 2100, hasilnya ini sukses. Lab 21, lab 2100. Baliknya dari lab 2100 ke lab 21, maka hasilnya seperti ini. Namun apabila kita akan coba dari PC lab 1 ke lab 2, di mana tadi di lab 1 kita menggunakan segmen 192.168.1 dan seterusnya, sementara di lab 2 kita menggunakan segmen 192.168 berapa 100 dan seterusnya, beda segmen tetapi kelasnya sama, maka akibatnya sebagai berikut. Kita uji saja dari PC lab 11 ke PC lab 21 ini. Apa yang terjadi? Kita klik dari sini ya, dimana ini 192.168.110, terus ke lab 21 dengan dihubungkan melalui hub atau switch ke switch tanpa router. Apa hasilnya? Ini hasilnya. Di sini adalah gagal. Sebaliknya bagaimana? Dari lab PC lab 21 ke lab 11. Apa hasilnya? Maka hasilnya juga pasti gagal. Kenapa? Karena di sini ada dua LAN secara fisik seolah-olah, di mana komputer yang ada di LAN pertama itu menggunakan segmen 192.168.1 dan seterusnya, sementara di LAN yang kedua yaitu di lab 2 menggunakan 192.168.100 dan seterusnya. Oleh karena itu di sini kelihatan bahwa ada dua secara fisik ada dua LAN, local area network, di mana antara LAN yang satu dengan LAN yang lain tidak menggunakan IP dengan segmen, dan kalau kelasnya sama tapi segmennya berbeda, sehingga tidak bisa terhubung hanya dengan menggunakan langsung hubungan antara switch ke switch. Untuk itu akan dibutuhkan alat yang namanya router. Nah, ini untuk menjelaskan router saya akan jelaskan di video yang kedua. Demikian, terima kasih untuk kemudian mengikuti nanti video kedua. Selamat malam dan salam budi luhur.
you.